Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dim Gidam. Di video hari ini kita bakalan lanjutin lihat-lihat kapal di game The Pirate Caribbean Hunt. Di video sebelumnya kan kita telah melihat kapal-kapal sipil. So di video hari ini kita bakalan melihat kapal-kapal militernya ya. Jadi kalau jenis kapal militer ini agak berbeda karena jenis kapal militer ini agak banyak, lebih banyak daripada sipil. So sebelum kita review kapal-kapal sipilnya, maksud saya sebelum kita review kapal-kapal militernya, jangan lupa buat tekan tombol like, comment, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi, dan selalu stay tune di channel ini agar kita semakin tahu game-game yang menarik yang ada di Play Store. Sebenarnya sih nggak cuma di Play Store ya, di PC juga ada game menarik. Cuman kali ini saya mau membahas game-game yang ringan tapi dengan gameplay yang bagus gitu ya. Oke, terima kasih buat yang udah tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol like-nya, serta yang sudah komen, kasih saran dan juga masukan. Langsung saja kita mainkan. Oke teman-teman, kali ini di kapal militer itu yang pertama paling ditunjukkan adalah cutter ya. Maaf jika ini hujan, tidak tahu kenapa, coba kita ulang dulu ya. Kita cari cuaca yang bagus. Kita pindah. Apa mungkin biar saja hujan begini, karena biar lebih feel-nya berasa gitu. Oke, dimulai dari kapal cutter dulu ya teman-teman. Bulannya sangat tidak. Kapal cutter ini beda dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan hanya sekitar mungkin 15 atau 12 XP untuk lambung. Sekarang dia jadi 22, agak besar ya. Dan juga layarnya jadi 25 di setiap sisi. Untuk awaknya 10 dan juga untuk meriamnya 6 ya. Kecepatan membajaknya 3 dan juga muatannya itu hanya bisa menampung 950. Next, di tier 1 masih ada cutter juga tapi yang agak besaran. Bedanya sih ini lebih besar. Next, tier pertama cutter yang ketiga itu dia meriamnya ada 4 ya. Di depan diberi 2, satu lagi karena sudah cukup karena sudah ada muatan untuk meletakkan meriam. Next, cutter dengan 5 meriam, agak besar. Ini mungkin menjaga pelabuhan-pelabuhan kecil kali ya. Keren. Next, ini catch ini dilengkapi dengan 5 meriam setiap sisi, 37 XP di setiap sisi lambung kapal, 35 XP di setiap sisi layar. Awak dengan 22 kru dan 12 lambung kapal, 12 meriam maksud saya. 5 di setiap sisi dan 2 di depan. Dengan daya tampung 1200 dan kecepatan membajaknya 3. Ini catch tipe 2, bedanya ini 6 meriam di setiap sisi dan tak punya meriam depan, meriam haluan kalau di sini sebutnya meriam haluan. Ini catch tier 2 dengan 6 meriam setiap sisi dan penambahan 2 meriam di bagian depan. Next, ada schooner. Schooner ini masih tier 2. Meriamnya ada 6 setiap sisi. Kekuatan lambung 35 dan kekuatan layar 32. Daya tampung 1300 dan 26 kru maksimal. Ini schooner nextnya. Bedanya ini penambahan 2 meriam di haluan depan
Ini mungkin bisa diberi lagi untuk meriam buritan ya. Tapi meriam buritan ini maksudnya meriam belakang. Jadi jika kalian mau kasih penambahan sih mungkin tunggu di upgrade dulu. Next, Brigantine. Brigantine ini juga lumayan keras ya. Ini kalau dibawa bertempur sih hebat. Tapi kalau untuk kapal-kapal di atas tier ini mungkin di atas Brigantine ini bakal kalah. Walaupun kamu sudah update, maksudnya kamu sudah upgrade sampai max ya, sampai mentok, tetap bakal kalah. Next ada Brigantine. Bedanya di sini ada 2 meriam di bagian depan dan 3 meriam di bagian belakang ya. Dengan kekuatan lambung 50. Next ada Brick. Brick ini bricknya besar. Ini kalau kita diajak perang sih ini masih bisa tangguh ya, karena dia membawa 50 kru, 85 kekuatan lambung kapal dan 58 kekuatan layar ya. Dengan daya tampung 1950 ini masih bisa ditambah kalau untuk di upgrade. Dengan penambahan 2 meriam di bagian depan dan belakang. Next, ini bricknya juga setelahnya. Perbedaannya sih ini kayaknya entah. Ini meriamnya banyak ini. Meriam brick ini banyak. Ada sekitar 9 meriam setiap sisi dan penambahan 2 di bagian depan. Next ada brick juga, tapi di sini perbedaannya itu kekuatan layar sama lambung dan juga pemberian meriam di bagian belakangnya. Next, Sebek. Ini kapal kesukaan saya. Sekarang saya pakai ini. Next video mungkin jika review kapal ini telah selesai, kontennya semua, saya bakalan ngasih tahu Sebek yang saya pakai ya. Tapi nanti di episode mendatang. So Sebek ini banyak macamnya. Saya pakai mungkin yang Sebek ternyata hanya satu jenis saja ternyata. Saya pakai Sebek ini karena Sebek ini tuh kekuatan daya lambungnya keras ya. Saya sudah 185 karena sudah mentok. 185 setiap sisi, penambahan meriam depan belakang, daya tahan lambungnya, daya tampung barang-barangnya itu ada sekitar 3058, dan kekuatan layarnya itu ada sekitar 120 kalau nggak salah, dengan kru 85 atau 90 ya. Seperti itu. Ini Sebek ini sangat luar biasa. Dia di setiap sisinya itu ada 10. Ini nggak kelihatan ya karena gelap. Ini dia. Di setiap sisi ada 10. Ini dia 2 lagi ditutupi palka ya. Ini memang cocok untuk kapal perang. Saya pakai ini sendiri saja solo untuk menghancurkan bandar dan menang. Memang kapal ini bagus. So sambung dari selanjutnya ada Snow dengan 12 meriam setiap sisi dan 2 meriam di bagian depan belakangnya. Next ada Corvette. Corvette ini teman-teman, jika kalian main di alam terbuka atau kalian diserang konfederasi, ini Corvette ini sangat lemah di bagian layar. Kenapa? Karena jika kalian serang dari jauh, ini semua layarnya ini bakalan kena. Jadi yang pertama, jika kalian mengalahkan Corvette ini, kalian itu harus menghancurkan layarnya terlebih dahulu, menjauh, karena Corvette ini tidak terlalu jauh untuk tembakan meriam. Mungkin sekitar
2 atau 3 yard sejauh itu mungkin. Next ada slop perang. Slop perang ini tidak terlalu bagus karena kecil ya. Memang sih kekuatan lambungnya sih besar, cuman kalau kekuatan lambung besar, kekuatan meriam sedikit itu kan sama saja. Next ada Corvette uap. Bedanya dari Corvette sebelumnya teman-teman, dia sistemnya ini pakai tenaga uap ya, tapi ada juga anginnya. Saya belum pernah mencoba pakai Corvette uap ini karena saya belum pernah mendapatkannya. Mungkin di next jika saya mendapatkannya saya bakal memberitahu ya. Corvette uap saya belum bisa review karena saya belum tahu spesifikasi dari kapal ini, karena saya belum pernah menemukan maksudnya. Next ada Galeon dengan 15 meriam di setiap sisi. Wah, ini sih jangan tanya. Kapal saya bakal hancur dengan ini. Kalian bayangkan deh, 15 Galeon. Saya belum pernah mendapatkan Galeon. Next ada Galeon juga, tapi besar dengan 19 meriam di setiap sisi. Ini lebih besar dari yang tadi, lebih banyak. Sambung ke frigat. Ini frigat 16 meriam di setiap sisi. Ini lebih besar kekuatan daya lambungnya ya. 146 men. Jika kita upgrade ya mungkin sekitar 250 atau sekitar 240-an. Next ada frigat. Frigat lebih besar dari yang tadi ya, tapi sepertinya lebih bagus ini kalau untuk kekuatan lambung daripada ini. Tapi ini lebih banyak di meriam ya, dan juga kebutuhan kru. Next ada frigat satu lagi dengan 21 meriam di setiap sisi teman-teman. Wah, ini sih 5 kapal bakal hancur nih. 5 kapal fix bakal hancur. Next ada frigat juga dengan 23 meriam di setiap sisi ya. Wow. Next ada Man o' War. Wow, Man o' War. Ini benar-benar kapal perang itu, teman. Banyak sekali meriamnya loh. Meriamnya ada 27 meriam. Wow. 27 meriam ya. Ini benar-benar Man o' War. Next ada kelas 2. Kelas 2. Wah, ini sih 37 meriam di setiap sisi. Kekuatan daya kapalnya, daya lambungnya itu ada 296 setiap sisi, 257 itu layar setiap sisi. Wah, ini sih keren banget. Next ada kelas 1. Kelas 1 ini ada 52. Bayangkan 52 meriam. Dan 600 kru teman-teman. Gila sih ya. Mungkin jika membajak kapal brigantin atau schooner, ini bakalan kalah teman-teman. Galley. Bedanya Galley ini ya, Galley itu unik. Dia pakai dayung ya, seperti kapal Viking. Itu sih bedanya. Mungkin lebih baik untuk kapal hias aja kali di pangkalan atau di pelabuhan. Next ada Galeon perang.
Ini kenapa disebut Galium Pra? Mungkin karena lebih besar daya tahan, daya lambungnya ya. Next ada Jung. Ini adalah kapal unik ya, kapal Jung. Seperti layarnya seperti ikan, seperti sirip ikan. Ini layarnya bisa bergerak setiap sisi teman-teman, sepertinya, karena saya belum pernah melihat ya. Ini sepertinya layarnya bisa berputar gitu. Ini Jung ini seperti buatan Cina, mungkin memang buatan Cina, tapi saya tidak tahu. Next ada Man O' War lagi, tapi ini tier 4. Ini mungkin lebih besar dari sebelumnya dengan kekuatan lambung kapal ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton sampai di akhir video. Nah, sepertinya kita bakalan sambung di part selanjutnya. Ditutupi dengan Man O' War tier 4 ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih buat yang udah tekan tombol subscribe, like, dan juga komen dari awal. Dan juga saya tidak bisa berkata-kata lagi ya. Saya cuma bisa bilang terima kasih. So, sampai bertemu di video kita selanjutnya. Oke, dadah, bye bye, dadah.